Halo guys, selamat datang di podcast Ngobrol Asik bareng ULP. Podcast yang bahas perjalanan pariwisata dan segala hal seru di baliknya, dan aku Aang. Dan aku Kia. Hari ini kita bawain topik yang pokoknya relate banget nih sama orang-orang yang suka jalan-jalan. Kenapa sih tour guide? Kenapa sih profesi tour guide jadi impian banyak orang di dunia pariwisata? Nah, banyak yang bilang capek lah, ribet lah, tapi kok makin banyak orang pengen jadi tour guide. Nah, makanya kita undang 2 tamu keren untuk ngobrol panjang hari ini. Betul, ada Karama dan Kak Cia. Hai. 2 tour guide muda yang aktif banget di lapangan kita, ada bahas mungkin dari yang serius sampai lucu-lucu dulu kali ya. Iya. Oke, kita kenalan dulu sama tamu pertama, ada Karama. Halo. Karama ini tour guide yang senior yang apa sih yang katanya sudah lupa rasanya libur panjang karena kebanyakan trip ya? Ya betul banget. Halo semuanya, senang bisa sharing di sini. Nah, dan narasumber kedua kita ada Kak Cia, tour leader yang sering ngisi konten-konten viral di TikTok soal dunia pariwisata. Halo semuanya, aku siap nih cerita panjang. Nah, kita mulai dari awal banget ya. Karama dulu. Gimana ceritanya bisa masuk dunia guiding? Nah awalnya tuh aku tuh biasa anak muda sering naik-naik gunung, jalan-jalan gitu. Nah kepikiran bisa, wah lumayan juga ya kalau misalnya jalan-jalan terus digaji gitu. Nah dari situlah aku masuk tour guide gitu. Berarti Karama masuk tour guide itu karena temen ya? Awalnya juga sih diajak temen juga ya. Iya, kayak temen. Kalau Kak Cia gimana? Kalau aku karena aku suka ngomong, suka jalan-jalan, traveling gitu kan. Jadi kayak cocok nih sama kepribadian aku juga. Jadi aku memilih profesi ini. Nah, kadang profesi datang dari hal simpel ya Kak. Iya simpel. Oke, kita masuk topik inti. Menurut kalian, kenapa sih tour guide jadi profesi impian? Kalau menurut aku karena kerjanya tuh simple, fleksibel ya. Jadi nggak selalu Nggak diem bosan aja. gitu. Iya nggak bosan, kayak nggak selalu depan komputer aja gitu kan. Itu kan Nggak bosan ya. monoton gitu Tuh. Menikmati suasana ya Kak ya? Menikmati Iya, banget. bener Apalagi banget kalau itu. misalkan kita traveling ke gunung, Iya, ke keluar alam-alam negeri. gitu. Boleh dong, kita juga ikut. Boleh nih, kali-kali aja. Jadi kayak lebih enak gitu kan. Bisa kali harganya dimarahin. Boleh, Boleh untuk banget. budget kita kali-kali aja deh. Iya, bisa deh. Iya. Jadi dinamis banget ya Kak, bukan kerjaan yang monoton. Iya. Gak monoton kita kerja. Gak kerja yang kita misalnya dari jam 5 sampai jam dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 5 sore. Nah, kita mah enggak gitu. Enggak, karena kita jalan-jalan sambil ngasilin uang, terus Iya. juga kayak ngilangin stres juga. Enggak kayak kan orang-orang paling jalan-jalan sebulan atau beberapa kali kan. Kalau kita tuh enggak kerja sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Dapat duit lagi ya. Iya, Itu betul bonus banget. ya kan. Seru pasti itu. Seru banget. Dan lanjut. Terus soal apa? Oke. Lifestyle. Banyak yang lihat tour guide itu hidupnya wah banget ya Kak. Iya betul. Tuh, lihat kita wah karena kita tuh tiap hari kerjanya jalan-jalan. Kayak gimana sih Kak? Kita posting sana sini kayak gitu. Ikutin yang kayak lihat keindahan alam secara langsung. Iya. Nikmatinya langsung lagi. Tanpa bayar. Betul. Dibayar. Malah kita dibayar. Enak ya kerja kayak Enak gitu. dong. Kita nggak mau bayar. Tapi itu juga Hasilnya besar gak Kak? penghasilannya itu tergantung performa kita juga. Iya. Kalau misalnya wisatawan gitu apa sih? Kalau wisatawan puas itu sama kita kan. Betul. Itu kayak kalau misalkan wisatawannya juga puas sama jasa kita atau kayak dia juga senang, kita bakal dapetin.
Tipsnya besar gak kak? Itu tergantung ya, tergantung kalau misalkan kitanya happy, kitanya ceria gitu. Oke, boleh jawab jujur gak nih kak? Ya. Tips tour guide itu gede atau enggak? Ya yang kayak tadi Kayak Kak Cia tadi ya, disebutin yang lah. Iya, kayak Oke. Sesuai performa kita aja. Misal kalau wisatawannya puas sama kita ya dari situ. Tuh. Tadi semuanya manis, sekarang apa yang pahit-pahit sedikit tentang terbesar apa kak? Yang pahit-pahitnya sih kita ada ya, kayak misalkan kayak apa sih, tamu kita hilang, bawel. Terus kita sebagai pemandu juga harus mengertiin mood mereka. Iya. Jangan wisatawan lagi gamut kita balas ilmu. Ya. kalau wisatawan yang hilang itu gimana? Nah, Itu karama sih. Karama. Betul. dulu nih pernah aku wisatawan. Beli oleh-oleh. Ya, pas Ya. beli oleh-oleh ya. Nah, kan dia tuh lagi jalan sendiri gitu. Lagi selfie. Nah, dia jadi ketinggalan bus gitu. Iya, karena kita juga kan kita ngejar waktu ya, jadi kita nggak selalu merhatiin satu orang full Iya. nih. Meskipun dia belanja, ya kita juga nggak ngawasin satu orang doang, kita juga banyak. Terus emang karena kitanya mungkin kelalaian kita juga ya, itu juga. dia beli terus kayak selfie gitu. Sedangkan kalau misalkan kita tuh udah jalan, dia tuh masih kayak di situ-situ aja. Jadi kayak kita bilang untungnya ada yang ngasih tahu nih. Tapi kita balik lagi juga. Iya, Gitu. kita biarin dia sampai Iya. ketemu meskipun kayak emang ada yang terganggu, jadi meskipun kayak gitu itu kelalaian kita. Iya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab. Tuh. Tips kecil buat pendengaran yang pengen terjun gimana kak? Tips kecil itu Kayak Mental, public- fisiknya ya, sih. tuh mental itu harus Fisik, bagus, ya. fisik bagus, public speaking, Nah paling penting itu kak. komunikasinya juga harus bagus, betul. Sekarang anak boleh nanya? Ya. Boleh. Ini boleh dong. Sekarang anak muda banyak banget yang tertarik sama profesi ini, menurut kalian kenapa? Ya yang kayak tadi misal kita jalan-jalan digaji gitu. Karena Kita menurut jalan. Bisa saya ya, sambil healing juga ya, Betul. menghilangkan stres. pekerjaan ini tuh cocok banget buat Gen Z. Iya. Kenapa Bisa cocok? dapat duit Iya, juga. karena Gen Z itu kan kadang-kadang kebanyakan yang stres ya, yang butuh healing. kalau Iya. ini itu kerja itu yang gak mau capek Betul. tapi dapat uang. Karena gitu. Gen Z itu rata-rata tuh milih-milih ya, anak Iya. muda sekarang tuh rata-rata kerjanya milih-milih, kayak dia tuh pengennya yang fleksibel, dinamis Ya, gitu gak kan. mau capek. Iya, gak mau capek. Jadi kalau misalkan apalagi yang hobi buat naik gunung. Terus juga plusnya juga dia bisa kayak apa ya? Jadi konten kreator. Dia kerja bisa sambil konten gitu Ya, itu kan banyak tuh sekarang lagi viral banget yang naik gunung. Nah, iya. Jadi double. Konten kuliner kayak gitu bisa? Nah, Bisa banget, apalagi banget. kuliner ya. Dia kadang dia bikin konten makanan gitu, dia jadi gak bayar gimana gitu. Iya, jadi hitung-hitung jadi bahan promosi atau endorse gitu kan. Kalau kakak terakhir nge-surget gimana ya kak? Kalau aku terakhir tuh kemarin ke Bromo. Oh. Sama siapa tuh? Itu sama Karama juga. Sama kayak Iya, kita berdua. Tiap kerja berdua. Iya, karena kita sudah sepaket banget. Pakai. Sudah sepaket Boleh banget. kalau kita diturgetin sama Boleh Boleh banget. Nah, Kakaknya mau kemana nih? pengen ke Korea boleh gak? Boleh. boleh banget kak. Kita juga udah ada rencana, kalau nggak salah minggu depan kita mau buka open trip ke Jepang Iya, ya. betul. Itu berapa? Berapa hari kak? Kalau kita tuh tergantung ininya ya, tergantung kayak tamunya, dia mau PP atau kayak nginep di sono. Kalau misalkan nginep tuh kita sediain hotel, kalau misalkan PP ya mau gak mau waktunya tuh kita mepet. Jadi di sono tuh kurang puas lah dibilangnya. Iya. Sayang juga ya kesana. Iya, Iya. jadi sayang banget nih buat yang kalau misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri cuman PP, itu sayang banget karena kita tuh kan ada jadwalnya, terus juga ada waktunya, jadi kita tuh nggak bisa leluasa. Paling dikasih waktu free itu berapa ya, paling semenit, bukan semenit dong, itu sebentar banget. Doang, ya.
kayak dikasih waktu tuh 30 menit ya atau sampai sejam 2 jam lah itu Iya. dikasih waktu free. Terus juga itu nggak sampai segitu ya karena kita juga ngejar waktu. Pokoknya itu repot banget. Ke Jepang bawa budget berapa ya kak? Kalau buat open trip kita udah pasti murah ya. Iya, Berapa murah. tuh? Itu Bisa DM dong. ya karena budget kita ya menurut buat tiket tuh udah pasti dong tiket sendiri. Dan untuk tiket kita buka di 7 sampai 8 juta. Nah, Itu ya udah murah. termasuk makanan, hotel Oh, gitu. udah dapat penginapan Iya, Iya. udah terima beres lah. Tapi kalau untuk PP itu beda lagi harganya. Lebih murah ya kak? Apa beda harga? Lebih murah dong, karena kan dia cuma sehari doang. Paling itu sampai 5 atau 6 juta. Sayang banget ya. Sayang Selisih banget. 3 juta doang. Iya kayak cuman ke Jepang itu tuh gak bisa kayak bener-bener menikmati banget kalau cuma PP. Jadi saran saya nih mending nginep. Iya Sehari juga 2 hari sih, gitu iya. kan. Itu lumayan ya. Lumayan. Ya daripada PP. Tuh, karena PP itu sebenarnya capek ya. Oh iya. Pergi ke sana, pulang lagi. Iya. Cuman nikmati suasana doang, masuk Iya. pulang lagi. Langsung pulang lagi. Jadi nggak puas nih, Hmm, pengen puas. lagi. Kan gue itu rugi ya. Iya. Gitu. Oke. Buat pendengar Pentakel, semoga episode ini pembukaan pandangan kalian tentang profesi tour guide. Itu maksudnya tuh. Apa-apa bisa diulang? Bisa diulang? Buat pendengar Pentakel, semoga episode ini membuka pandangan kalian tentang profesi tour guide. Oh, itu kayak buat pandangannya ya. Kalau misalkan pandangan, menurut saya itu tergantung orangnya ya. Jadi Iya, kayak beda-beda. iya beda-beda. Tapi kalau misalkan dilihat sebagai tour guide itu sebenarnya enak. Cuman ada plus minusnya juga. Terus minusnya itu kenapa? Itu menurut aku yang tadi aku bilang kan, kalau plusnya itu kayak kita juga bisa menikmati suasana gitu kan. Itu terus Dapat kayak duit juga. iya dapat uang, kita bisa jalan-jalan ke sana sini gratis Iya. sambil kerja. Terus kalau Cari misalnya pengalaman. iya cari pengalaman juga. Bisa ketemu banyak turis ya. Betul, Kita kayak seimbang kita. sebenarnya kita jadi tour guide itu enaknya itu kenapa? Karena kita bisa ketemu sama orang asing. Kayak kita bisa berteman dengan orang-orang internasional, Iya, dari menguasai luar, bukan dari bahasa. lokal-lokal. Tuh, jadi kita nggak cuma orang Indonesia aja nih. Luar negeri juga ya kak? Iya. Minusnya tuh berat juga tapi kayak Iya, kalau untuk apa minusnya tuh kita kadang kayak tadi lah hilang wisatawannya hilang gitu. iya terus kita juga kalau misalkan kitanya lagi kalau misalkan kita lagi barefoot atau apa itu jangan terlalu diliatin. Jadi kita harus Jangan. profesional. Iya. Gitu. Kakak sekarang kerja di mana? Aku Iya. kerja di pet. Apa sih kemarin? Oh iya, Ramol. Enggak, aku sebenarnya aku bukan kerja, aku masih di sekolah ya. Aku masih sekolah di SMK Dermawan. Oh. Cuman sekarang aku lagi membuka trip, yang open trip. Itu baru banget ya. Baru Iya. banget. Karena Tapi kita kan walaupun baru kita udah kemana-mana. iya, karena kita jurusan pariwisata. Jadi kenapa kita membuka trip? Nah, kayak gitu. Karena kita jurusan pariwisata. Sekolah sambil bekerja ya kak? Betul. betul. Jadi meskipun kita sekolah, tapi kita udah ke luar-luar nih, Iya. kita udah ke luar negeri gitu kan, kita jalan-jalan. Yang mau ikut boleh juga. Boleh juga. Hanya kita dong kak. Boleh. Murahin dong. Boleh itu bisa diomongin ya. Bagaimana tour guide dapat berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan ya kak? Tour guide bisa berpengaruh. Pada Berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan. Nah, Ya, itu kan- ngaruh banget kak. Kalau misalnya kita kitanya ramah atau apa, Ya karena kan itu suatu kerjaan juga kan. Jadi kayak kita tuh benar-benar harus mengerti situasi Ya, mengerti. gitu, mengerti. Jadi kayak kita benar-benar harus ramah gitu kan. Jadi karena kita tuh benar-benar harus mengertiin perasaan wisatawan. Wisatawannya. Iya. Jadi harus
mengerti lah, mengerti. Mengapa profesi tour guide dianggap menjanjikan di masa depan? Nah, Karena jujur ya nih. Karena kenapa tour guide dibutuhkan saat masa depan? Karena kita tuh butuh banget buat yang namanya mengenal dunia luar. nah iya betul. Jadi kita tuh benar-benar harus mengerti. Jadi kan kalau misalnya aku mau kesini nih tapi nggak tahu gini-gini, nah kan kita bisa tuh menyewa tour guide. Jadi kayak kak gini nih nanti dijelasin kalau misalkan ini kemana dengan harga berapa gitu. Jadi kita tahu dong sejarah-sejarahnya. Ya. Jadi sebagai tour guide juga harus tahu apa itu sejarahnya. Jadi kita tuh Informasi tempatnya. betul informasi. Harus tahu. Iya, jadi nggak cuma kayak kita jadi tour guide jadi sembarang tour guide aja enggak. Jadi kita harus tahu di Gampang mana juga tempatnya, betul di mana tempatnya, di sini ngapain aja. Karena kita tuh benar-benar mandu mereka. Ada larangannya gitu. Kita Iya. harus tahu gitu. Kalau kakak mau kemana-mana pakai apa ya kak? Kalau kita ada kendaraannya Iya, ya, ada karena kendaraan. di kita tuh di SMK Darmawan itu memiliki Travel. travel. Kita mempunyai elep. Jadi kalau misalkan kakaknya nih kayak mau pergi tapi gak ada kendaraan atau lagi malas, kita ada juga. Malah lebih baik ya, lebih Iya. baik karena kita menjaga keselamatan kakaknya gitu. Iya. Ya udah tuh kak, tutup aja. Tuh. Tutup nih. Apa keuntungan bekerja sebagai tour guide dibanding pekerjaan pariwisata lain? Apa? Boleh diulang. Apa keuntungan bekerja sebagai tour guide dibandingkan pekerjaan pariwisata lain? Kalau jadi tour guide, untungnya tuh seperti yang tadi aku bilang kak. Jadi kayak kita enak nih bisa kemana-mana aja gratis. Ya. Plus Dapat dapat pengalaman tip, juga dapat kita. pengalaman. Iya, jadi enaknya tuh gitu kak. Iya. Jadi kalau misalkan kita tergantung nih nge-guide kemana dulu. Kalau misalkan Iya. kita pergi nge-guide ke gunung, itu bisa jadi menambah wawasan Wawasan alam kita. kita. Jadi kayak kita tahu nih gunung ini tuh gimana gitu. Larangannya apa? Iya, jadi kita nggak sembarangan ya kayak Iya. pendaki-pendaki FOMO Iya. lainnya. Gitu. Iya. Kita nggak boleh banget jadi pendaki FOMO. Untungnya Dan jadi iya, yang cuma datang cuma buat ngerusak alam itu gak boleh banget guys. Ya, kita banyak kayak gitu. Iya. Yang Buang bawa- sampah yang sembarangan bawa tuh ya. buang sampah. Makanya itu Iya. udah dikasih tahu kita sebagai tour guide tuh dilarang buang sampah sembarangan dan sampah harus dibawa kembali. Jadi kita tuh meskipun kayak gimana ya, kita juga sebagai tour guide harus harus menjadi penanggung jawab. Iya, itu kita yang tanggung jawab. Iya. Apalagi nih kak? Ada lagi? Ada lagi kak? Nah, bulan ini kan November. Tujuan kakak mau kemana nih bulan ini? Ada nggak? Mungkin Tadi kalau yang tadi ya, yang kita tadi mau aku ke- bilang kita mau ke ke Jepang. iya kita mau ke Jepang. Mungkin besok-besok. Selain ke Jepang ada lagi kakak? Mungkin kita akan lanjut di tahun depan. Iya, tahun depan. Karena kan bentar lagi kita mau ini ya. Apa bentar lagi kan kita mau tahun baru Iya, ya. iya. Iya. Jadi kita menikmati waktu bersama family time dulu Iya, bersama sekali keluarga. Iya. Kalau pariwisata itu bisa kayak buat event-event kayak konser lagi bisa nggak? Itu bisa banget. Nah, kita juga bisa jadi MC di situ. Ya, kita bisa buka ngadain event-event kayak event konser kayak gitu. Event maraton. Iya, kayak kemarin tuh konser kopling ya kalau nggak salah. Di mana tuh? Itu di Stadion Pekansari. Iya, di sini dekat-dekat sini. Iya, karena itu banyak ya. Kan sebenarnya ada Nih kakak kalau hiking udah nyiapin belum barang-barangnya? Nah, Kalau- kita yang nyiapin itu. Udah nyiapin. udah disiapin. Cukup Kak? Boleh ditutup? Oh, boleh tutup ya udah. Boleh. Ya udah kita tutup aja ya kak. Mungkin ini akhir cerita kita. Makasih buat penonton dan Karama dan Kak Cia. Dadah. Bye. Bye. Terus ya.